1949, Indonesia pernah melakukan serangan rahasia yang diberi nama Serangan Umum 1 Maret untuk melawan Belanda. Banyak nama besar di balik serangan rahasia tersebut. Namun, selain para pemimpin, serangan mengejutkan itu juga memunculkan sosok lain yang tak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Letnan Komarudin. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik. Pertempuran selama beberapa jam melawan Belanda itu berhasil menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia. Pasalnya, setelah Indonesia merdeka, Belanda seringkali mengeluarkan propaganda bahwa negara ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Selain mantan Presiden Soeharto, seorang pejuang bernama Letnan Komarudin juga berperan penting dalam pertempuran itu. Dengan segala kekuatan dan kemampuannya, ia ikut serta mengacaukan pertahanan tentara Belanda di Yogyakarta. Letnan Komarudin bahkan dimasukkan sebagai salah satu karakter di film Janur Kuning. Saat serangan umum 1 Maret di tahun 1949, ia pernah membuat kesalahan fatal, tetapi justru berhasil mengecoh Belanda. Nama Letnan Komarudin tak bisa dipisahkan dari cerita mengenai serangan umum 1 Maret karena Letnan Komarudin bersama sejumlah pasukannya salah tanggal dalam menyerang kota Yogyakarta yang saat itu dikuasai Belanda. Letnan Komarudin ketika itu, jabatannya adalah Komandan Peleton di SWK 101, Brigade 10 pimpinan Mayor Sarjono yang merupakan anak buah Letnan Kolonel Soeharto. Dikisahkan Letnan Komarudin bersama pasukannya menyerang salah satu tangsi Belanda pada 28 Februari di tahun 1949. Padahal seharusnya serangan dilakukan keesokan harinya pada 1 Maret di tahun 1949. Akibatnya, dia mengacaukan jadwal serangan ke kota Yogyakarta. Letnan Komarudin dengan gagah berani bersama pasukannya menyerang salah satu pos tentara Belanda ketika itu. Konon, Komarudin kebal peluru saat ditembaki tentara Belanda. Hal itu disaksikan beberapa anak buahnya yang di kemudian hari bersaksi atas kekebalan dirinya. Namun di sisi lain, akibat dari serangan pasukan Komarudin yang salah tanggal itu, membuat Belanda lengah karena mengira serangan yang Komarudin lakukan merupakan serangan besar yang santer akan terjadi. Letnan Komarudin, atau yang bernama asli Eliakim Teniu, lahir di desa Ohoy Dertutu, Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara. Ada kabar yang mengatakan bahwa Komarudin disebut-sebut merupakan cicit Kiai Abdul Rahman yang dikenal sebagai Mbah Tanjung, yakni salah seorang ulama terkemuka yang hidup di Pelosok Kuning Mino Martani pada era kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I. Padahal kalau mau diperhatikan dari fotonya, tekstur wajah beliau tidak sedikit pun mirip atau ada darah Jawanya. Bahkan ada yang bilang karena keturunan ulama sakti itulah banyak dipercaya anggota pasukannya dia kebal terhadap senjata apapun. Ia pun diyakini merupakan keturunan langsung Banteng Wareng, yakni salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Komarudin merupakan prajurit peta di Kalasan. Di kalangan anak buahnya, mantan prajurit peta di Kalasan ini memang sudah terkenal tahan peluru. Bahkan saking saktinya, kekebalan Komarudin akan peluru,
konon bisa melindungi orang sekitarnya dalam radius 10 meter dari dirinya. Konon hal tersebut juga terjadi saat Komarudin beserta anak buahnya disergap pasukan Belanda di daerah Madukismo, Bantul. Belasan tentara Belanda mengepung sambil menodongkan senjata, namun Letnan Komarudin tenang-tenang saja dan kemudian berpesan agar anak buahnya jangan jauh-jauh darinya. Selanjutnya, kontak senjata tak terhindarkan, namun tak ada peluru mengenai, bahkan menyerempet. Komarudin dan anak buahnya melenggang pergi dengan selamat tanpa luka tergores di badan, meninggalkan belasan tentara Belanda yang terkapar. Sebelum bergabung dengan Soeharto, usai dari PETA, Komarudin pernah bergabung dengan Laskar Hizbullah yang memang terkenal banyak yang kebal senjata. Peleton yang dipimpin Letnan Komarudin memang dikenal sangat berani dan sering mengacak-ngacak pertahanan militer Belanda di dalam kota Yogyakarta. Begitu disegani namanya, hingga pihak intelijen militer Belanda atau Nevis pernah menjadikannya buronan. Aksi heroik Letnan Komarudin saat serangan yang salah tanggal itu pun mendapat pujian dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam upacara di Yogyakarta, usai serangan umum 1 Maret, ketika memeriksa barisan prajurit TNI, Jenderal Sudirman menghampiri Komarudin. Aksi heroik Letnan Komarudin saat serangan yang salah tanggal itu pun mendapat pujian dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam upacara di Yogyakarta, usai serangan umum 1 Maret, ketika memeriksa barisan prajurit TNI, Jenderal Sudirman menghampiri Komarudin. Ketika dihampiri sang Panglima, Komarudin langsung meminta maaf karena ia melakukan kesalahan dalam menghitung hari. Namun oleh Jenderal Sudirman, ia dianggap tidak bersalah. Tapi karir Komarudin di kemiliteran meredup setelah wafatnya Jenderal Sudirman.